Silakan duduk. Apakah duduk yang sedang nyaman? Sudah. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nanda Azmi yang di kelas 11. Lanjut, Naila gitu ya. Ya, namanya Naila. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Nuraini. Naila bisa manggil saya Anissa gitu ya, biar lebih nyaman. Baik, Mbak Naila sendiri apa kabarnya? Saya alhamdulillah dan masih sehat. Alhamdulillah. Mbak Naila ini sedang pelajaran apa nih? Lagi pelajaran PKN, tadi bahas tentang keberagaman gitu. Diulang lagi soal PTS. PTS, baik. Mbak Naila sendiri ini kan kelas 11 gitu ya. Sebelumnya kelas 10 ke 11 3. 11 10 ya. 11 10 sendiri ini jurusannya apa nih? Mungkin masih IPS ya kita, tapi kita terbatas seperti informatika, matematika akuntansi, sama bahasa Inggris juga. Baik, niatnya Mbak Naila nih mau lanjut ke jenjang kuliah apa langsung aja? Saya sih kuliah ya. Oh, kuliah. Jurusan apa nih Mbak? Jujur masih bingung sih kayak mau ambil apa, karena enggak gitu kayak kalau ekonomi kan agak riskan gitu ya. Iya. Bingung kayak antara administrasi bisnis atau mungkin manajemen yang Berarti Mbak Naila ini minat ke IPS gitu ya? Iya. Seru nggak Mbak kelasnya? Kan udah berbeda ya dari kelas 10 kelas 11. Jujur Lingkungannya baik. ya lebih serunya ini juga, cuman salah satu alasan masuk kelas ini juga karena pressure-nya paling tinggi terus deh. Kayak yang kelas sosiologi itu dia anaknya lebih ambis gitu. Menurut saya kurang suka sih kalau lingkungannya terlalu ambis. Iya, Karena ajar-ajaran. iya, karena saya kayaknya kalau di kelas itu bakal nanya udah malah kayak udah males duluan gitu, kayak udah nyerah. Sedang nilai masih dan ini kelas itu nyantai sih sebenarnya, juga sama kita sama-sama nyantai gitu. Tapi tetap ngajar. Ya tapi tetap bagus sih nilainya, cuman gak habis tinggi gitu lah. Nah Mbak Naila nih pilih karena keinginan sendiri atau? Karena keinginan sendiri waktu itu disaranin bapak ibu guru gitu, karena bingungnya sih antara sosiologi ekonomi sama ekonomi itu. Cuman setelah lingkungan kelas tuh nggak bisa nggak penting gitu, jadi saya pilih kelas yang agak santai tapi juga bisa, dan teman-temannya juga tetap kompeten lah. Kan mengalami kehidupan kita juga. Mbak Naila sendiri ini udah pernah ngikutin Karena sih punya BK sekali atau baru sekali kelas 10? baru kemarin kelas 11 ini. Berarti ya cukup tahu gitu ya mengenai proses konseling kayak gimana. Dan saya jelaskan sedikit lagi ya. Jadi saya di sini kan nanti sebagai konselor, jadi akan membantu Mbak Naila untuk mengatasi apa yang sedang dirasakan dan juga dialami. Nah nanti Mbak Naila juga sebagai konselingnya nih, Mbak Naila nanti diharapkan untuk terbuka tentang apa yang sedang dirasakan dan dialami, karena di dalam proses konseling ini ada namanya alas kerahasiaan. Jadi nanti cerita Mbak Naila ini hanya saya dan Mbak Naila saja yang tahu, begitu ya Mbak? Apakah dapat dipahami? Sebelum kita ke proses konseling selanjutnya, kita bikin kesepakatan terlebih dulu ya Mbak. Mungkin 25 menit ke depan
depan gitu, apakah cukup nggak? Cukup. Mbak Naila sendiri udah siap belum nih buat ke tahap selanjutnya? Siap kak. Mbak Naila bisa Mbak Naila menceritakan apa yang sedang dirasakan KRI ini? Saya merasa sampai cuman karena saya tertarik sama organisasi, jadinya saya ikut organisasi lagi gitu, karena saya nggak terbiasa gitu dengan sekolah terus langsung pulang jadi tugas dalam gitu. Karena kemarin saya pulang cepat benar-benar pas jam pulang itu rasanya aneh gitu, kayak jam 3 pulang nggak ngapain gitu, karena biasanya pasti ada rapat atau ada kegiatan, iya jadi pasti pulang telat gitu atau les, jadi aneh banget sih kalau nggak pulang telat gitu. Terus kalau sebelumnya saya ikut lomba dulu karena saya kepikiran emang udah rencana saya kelas 2 mulai ikut lomba ya. Apa saya milih lomba film karena saya ngerasa kayak gitu banyak kakak yang menang deh, pengen belajar film aja gitu. Karena saya mulai ikut lomba belajar gitu dari universitas gitu. Nah saya mulai bikin bareng ekstra saya juga final gitu. Nah kebetulan anak di sekolah aku itu agak sedikit dengan tim saya gitu. Di pertama kami masih kalah gitu karena waktu itu juga sama sih, emang masih belajar aja tentang Indonesia dan emang masih banyak gak pahamnya. Cuman kemarin sih akhirnya ikut LS 3N aku, cuman gak lolos. Jadi Mbak Nana ini merasakan awalnya sedih dikarenakan Mbak Nana ini nggak habis dari organisasi yang Mbak Nana sendiri tuh toxic gitu ya kayaknya, jadi terus Mbak Nana keluar nih dari organisasi praktis gitu ya. Nah karena Mbak Nana sendiri itu anaknya aktif dengan mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler, Mbak Nana sendiri ini join organisasi FLS. Oh, FFS, baik. Nah, lalu Mbak Naila sendiri juga ada apa namanya seleksi lomba, seleksi lomba. Nah, Mbak Naila nggak lolos. Ya, kalau boleh tahu Mbak Naila sendiri apa namanya kriteria untuk lolos di lomba tersebut apa? Untuk kriteria saya nggak tahu ya. Waktu itu saya dapat di sutradara di kuliah terus saya jadi sutradara dan tidak ada teman-teman saya yang joki itu belum ada yang cukup memahami joki itu gitu. Terus kebetulan setelah lama belajar walaupun baru ikut lomba 2 kali saya merasa cukup memahami itu film seperti apa yang baik lah menurut dari pembina dan lingkungan kami gitu. Nah waktu itu tuh di seleksinya wawancara sih kak, sama ngajuin portofolio. Di situ ada kayak film yang udah pernah kita buat, terus kayak pertanyaan-pertanyaan gitu sih, kayak alasan dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk di wawancaranya kami kayak ini kayak banyak sih, tapi mungkin lebih kesini ya kayak
dan lain-lain gitu sih. Ya cuman saya merasa setelah ikut beberapa kali wawancara ya saya merasa juga benar sih kalau misalnya saya mulai merasa sih jujur ya kayak sebelum tahun kan diwawancara itu saya kayak masih gugup banget gitu kayak nggak tahu mau ngomong apa. Terus saya pernah ikut wawancara itu menurut saya lebih gugup gitu cuma karena ini waktu lomba ini saya diwawancara sama kakak saya jadi lebih santai sih dan saya kenal orangnya. Saya sudah tahu kan dia juga yang akan wawancara makanya bilang santai menurut saya merasa wawancara itu cukup lancar. Ternyata saya tidak terlalu lupa gitu jadi ternyata saya nggak lolos gitu padahal teman-teman saya itu juga mengira saya pasti lolos gitu dan yang lolos itu orangnya saya tidak lihat saat pendaftaran gitu jadi intinya ya saya kurang tahu sih kalau mungkin untuk kriterianya seperti apa tapi mungkin salah satu alasan tidak lolosnya itu karena dari teman-teman tim itu sebenarnya tidak cocok dengan saya sih. Oh, kalau kita tahu ini sebelumnya kamu udah kenal sama teman-teman satu organisasi itu kayak udah tahu nih sifatnya macam atau gimana apa baru pertama kali? Yang organisasi apa yang Oh, yang kalau yang lomba itu udah sih karena kan kita satu ekstra walaupun itu dari awal nggak deket kan tapi sebelumnya kita juga udah pernah ikut lomba itu dengan lomba bareng itu karena pasti semua dan sampai malam gitu cuman mungkin karena dinilai aku lomba pertama kali kurang kurang itu ya mungkin karena kayak dari ngedit aja kita tidak bersama gitu teman saya nggak ngajak saya mungkin menurut saya menilai kayak kurang adanya chemistry antara dua orang ini gitu cuman yang membuat saya merasa kecewa itu karena saya merasa saya bisa dan pantas gitu ya tapi kenapa teman-teman saya yang lolos begitu jadi masih ada rasa nggak cukup kecewa dan nggak terima gitu ya. Tapi kalau ini tuh enggak sih sedih aja gitu karena kan saya juga niatnya buat belajar lagi dan apa namanya sertif juga akan ada sertif gitu kayak sertif itu kan penting apalagi buat yang kayak FLS nasional itu kan ngaruh banget ya kita kan kayak dari dulu saya nggak ngapa-ngapain kok lolos gitu kalau sekiranya emang karena konflik atau saya kurang rukun dengan yang lain tapi kan apa namanya yang lain itu memutuskan tinggikan juga sudah setuju ya maksudnya dengan bersama saya dan kalian juga tahu bahkan yakin kalau saya juga bakal jadi saya gitu tapi ya tidak tahu gitu ternyata saya tidak diloloskan gitu. Sebelumnya kamu udah tahu udah kenal nih sama pembinanya? Sudah cukup dekat sudah cukup dekat sih mungkin kalau yang dekat banget tidak ya karena ya sebelumnya memang hanya konsultasi lomba itu juga gitu beliau yang menemani saat lomba dan ada masalah saat lomba itu juga gitu. Nah terus teman-teman yang ikut lomba ini pembina itu tahu nggak kalau misalnya kamu dengan satu tim itu agak kurang mungkin kurang top gitu. Tahu sih awalnya sih kita kesannya kayak rukun-rukun aja gitu kan apa ya dari teman-teman saya ngiranya kayak kalian kayak solid banget ya masalah inspirasi dan kalau saya biasanya sih emang kayak nanya sendiri dan atau kayak sama satu orang gitu saat cerita kayak ini bilang ternyata nggak semua itu cuma pembina kami tahu gitu karena saat saya ya seperti tadi saat kita ngedit tapi editornya nggak mengajak saya itu ya saya konsul dengan bagaimana ibu karena pertama ibunya juga menanyakan pada saya kayak filmnya itu polanya sudah sampai mana gitu
ya saya tidak tahu karena saya juga berusaha setiap hari untuk ngajak dia gitu kayak sebesar mana lalu saya bisa bantu apa gitu terus kita mau ketemu kapan gitu bahkan saya waktu itu nawarin untuk bersepeda dan lain sebagainya di jam kapan saja gitu kan beberapa ada yang menghindari dispen di jam atau yang kayak penting gitu ya kayak ini waktu itu saya juga kayak udah terserah mau kapan editor saya kayak nggak tahu nggak ngajak dispen juga dia nggak ngajak saya gitu apakah dia berpikir saya nggak bisa ngerti terus kayak oh ya udah nggak usah atau gimana saya tidak paham gitu dan saat itu ya pemilik saya tahu dan sempat menegur dia cuman saat itu pemilik setelah ditegur dari pemilik saya editor saya itu minta maaf ke pemilik saya gitu dan saya nggak tahu mungkin apakah setelah itu pemilik saya juga kayak oh ya udah lo bawa aja gitu atau bagaimana gitu kan dan dia tuh sangat menguras energi ya jujur sangat disayangkan gitu karena hasilnya juga benar-benar jauh dari kata selesai bahkan kalau boleh tahu nih apa namanya seleksinya itu ada beberapa tahap. seleksinya enggak sih cuman ngisi form yang mau ikut PNS memang yang mau terus setelah itu seleksi wawancara aja Terus sudah diterima apa enggak gitu? ya Oh seperti itu. Nah sebelumnya Mbak, saya pun nanya Mbak, ini udah punya apa namanya skill untuk ngedit atau sebelumnya emang belum pernah ngedit? sebenarnya kalau ngedit tuh mungkin yang dasar-dasar aja ya kayak tugas kayak gitu biasa ya kan sekarang banyak tugas video seperti itu cuman memang saat itu cuma kalau di film itu emang kita sebagai sutradara itu ngarahin ke semua gitu jadi kayak mungkin kameramen saya kan mungkin tidak se-expert itu ya tapi sutradara itu harus paham dan mengarahkan lah setidaknya gitu jadi enggak apa namanya enggak harus yang benar-benar dia harusnya paham juga sih cuman maksudnya tugasnya sutradara itu ngarahin aja gitu nah harusnya tuh sutradara di situ tuh yang nemenin editor ya at least nemenin dia ngedit aja gitu juga nggak apa-apa atau ngarahin buat ngeditnya tuh kayak gimana sih arahnya gimana dan bisa sambil tanya-tanya juga sama sutradaranya ngeditnya caranya gimana gitu nah buat saya sendiri ya itu emang agak minim cuman biasanya paham beberapa sih untuk ngedit nah setelah kejadian itu pun saya merasa agak trauma dan akhirnya lebih belajar banyak buat ngedit gitu biar kayak kedepannya kalau emang editor saya kurang kayak ya udah saya edit sendiri gitu gara-gara itu juga jadi biar saya tetap bisa ngedit dan kalau emang editor saya nggak paham ya saya bisa ngedit juga gitu Di apa starting gitu ya. cuma kan tetap kayak capek juga nggak sih gitu dan di situasi itu saya belum sejago itu juga gitu jadi walaupun ya udah minta maaf mungkin iya sih udah kelewat tapi saya nggak pahamnya itu tadi pas FLS kok sayanya tuh nggak sempat ingat gitu Jadi kalau boleh tahu nih Mbak Nana sendiri seberapa harapan besarnya untuk bisa diterima untuk dapat diterima dalam lomba tersebut? jujur besar ya karena saya nggak ikut lomba yang lain nih kayak yang dari saya itu emang rencana buat kelas 10 itu ada operasi terus kelas 2 itu saya ikut lomba nah kebetulan saya belum bilang dan yang ikut lomba lain dan dia kan harapan saya kan sesatnya di sini ya saya juga udah coba belajar lagi dan buat belajar lagi dan ikut beberapa lomba sebelum ikut FLS ini gitu makanya untuk membuktikan bahwa saya itu juga paham dan ya pantas untuk ikut gitu dan ketika melihat
teman-teman atau mungkin kalau tadi saya bilang alasannya karena saya kurang cocok dengan lingkungan, menurut saya juga bukan tipikal orang yang menekan gitu. Ketika tadi seperti editor saya ajak dan dia tidak bisa, ya saya tanyain terus, saya cek juga apa-apa, saya tanya mau di rumahmu juga berapa gitu. Jadi saya benar-benar berusaha mengikuti kemauan dia gitu. Cuman yang bikin buntu dan capeknya adalah orangnya kayak udah nggak usah, nggak apa kayak gitu, tapi dia juga kebingungan sendiri kayak gitu, makanya sampai akhir filmnya nggak selesai. Jadi itu yang bikin rasa capeknya sih. Dan mungkin apa ya, nggak marah tapi kayak capek itu sih, kayak emosi juga sih, Jadi nguras energi gitu iya ya. iya. Baik, nah waktu teman Mbak Nela ini sama tim yang editor itu, dia punya kesibukan lain nggak? Kayak kan tadi kan di telepon Mbak Nela nggak diangkat. Nah, dia tuh mungkin ada kesibukan lain atau memang menolak angkatan itu dari mana? Ya ternyata selain kalau anak IPA kan dia lebih sibuk ya, tugasnya lebih banyak. Dan namun ternyata dia juga tiba-tiba lomba lain seperti itu, dan kalian juga. Jadinya selain pekerjaan itu, saat saya ajak dispen juga ternyata dia dispen ke lomba lain. Terus untuk kayak mungkin saat malam kayak diajak bernyanyi juga dia juga lagi seperti lomba lain atau organisasi ya begitu. Jadinya ya editannya tidak bisa dan ternyata juga mungkin itu salah satu alasan dia nggak mau edit. Tadi kan saya sudah menanyakan harapan Mbak Nela yang cukup besar tentang lomba yang Mbak Nela seleksi daftar gitu kan. Nah, karena Mbak Nela sendiri itu meninggalkan lomba-lomba lain untuk mengikuti lomba itu kan. Nah, baik. Lalu untuk kedepannya Mbak Nela tuh ingin memperbaiki apa ikut lomba individu sih. Jadi kalau kemarin tuh saya nggak pede buat ikut lomba individu karena saya ngerasa kalau buat lomba semesteran atau yang pakai individu tuh saya ngerasa nggak bisa gitu. Dan biasanya kalau ada temennya kan kayak apa ya, kayak ada temennya juga kayak ada tugas terus kita kerjain bareng. Tapi kalau kita sendiri kan kita harus disiplin sendiri, kayak bisa bikin ya ilmiah kan dengan tugas sendiri kita harus disiplin sendiri gitu. Menurut saya kayak saya kurang bisa gitu. Cuman ya karena emang film juga saya merasa cukup kecewa, sepertinya nggak punya tim juga untuk melanjutkan. Jadi mungkin aku akan mencoba buat ikut lomba menulis blog karena saya lebih tertarik seperti itu gitu. baik. Lalu tadi kan Mbak Nela sudah mengikuti lomba ini kan ya. Nah, lalu apakah ada kayak usaha untuk biar lolos nih ke lomba itu? Apakah ada apa saja? Untuk lomba yang Iya, yang waktu Mbak Nela daftar usaha apa aja yang kalau lomba yang baru sih belum ya. Kalau yang presentasi tadi itu saya udah saya belajar belum banyak sih, maksudnya setelah jadi anak film pandangan saya tiap nonton film itu juga beda. Kayak saya analisis filmnya itu seperti apa, saya juga bisa mengalami kayak oh ini kurangnya mungkin di kemungkinan atau mungkin kayak kameranya seperti apa gitu. Saya mempelajari itu. Terus kemudian saya mempelajari mungkin film-film yang kurang itu seperti apa, alasannya kenapa, atau mungkin film-film yang bagus itu seperti apa gitu. Dan menurut saya cukup memahami itu sekarang, dan saya mengakui bahwa untuk sebelumnya terutama di lomba pertama saya masih kayak nggak tahu apa-apa gitu sih. Kayak pas dijelasin tuh kayak dulu ini bikin cerita tuh harus punya tujuan, itu kayak nggak connect aja gitu loh. Kayak
cuman ya setelah kalau sekarang saya juga mengalami gitu, jadi di film itu kita harus punya suatu tujuan gitu ya, kayak misal kayak pengen beli sepatu, yaudah apa ceritanya sesimpel pengen beli sepatu aja, terus kita ceritain gimana caranya kita beli sepatu itu, ya kayak gitu nggak apa-apa, jadi yang penting punya satu tujuan itu struggle-nya apa, misal kayak punya duit gitu, dari orang tua habis sepatu mahal kayak gitu, kayak gitu sih di film Rema sesimpel itu. Dan sebenarnya kalau itu yang mungkin nggak banyak orang pahami. Jadi Mbak Naila ini sendiri masuk organisasi FFS itu malah jadi terbuka gitu ya pemikirannya. Iya. Baik. Nah lalu kan tadi kan Mbak Naila udah punya harapan nih buat bisa ikut apa namanya seleksi itu dan keterima. Tetapi kenyataannya Mbak Naila sendiri nggak lolos karena kan mungkin ya tadi apa namanya pembinanya mungkin kurang ngeliat Mbak Naila nggak seru sama satu timnya gitu kan. Nah itu kan udah Mbak Naila udah tahu ya harapan dan juga apa yang sudah Mbak Naila lakukan juga. Nah lalu selain itu apakah ada hal-hal lain yang Mbak Naila sudah lakukan untuk biar lolos gitu ke lomba tersebut? Apa tadi? Selain tentang tadi, jadi nggak ada sih kayak teman-teman saya kalau misalnya saya naik lomba sama mereka untuk menjadi saat itu, ya salah satunya menenangin diri gitu. Jadi kalau saya udah capek meditasi yang sebelumnya itu tadi, saya jadi gampang stres gitu kalau penilaian. Saya sebenarnya itu bikin saya gampang jadi lebih sensitif gitu. Jadi ketika ada masalah gitu, itu saya kayak stres banget dan kayak sensitif banget gitu. Makanya akhirnya saya buat ya udah berhenti dulu gitu, kayak ngasih nafas dulu, kayak ngasih waktu bagi saya biar lebih tenang. Mungkin nggak ada ya, tapi kayak saya merasa sejak lomba pun kita masih sering yang kayak saling ngetop gitu di grup, ya hitungannya cukup akrab juga sih, cuma emang untuk dalam pekerjaan itu saya merasa bahwa teman-teman saya banyak masih banyak kurang sistem itu sih kerjaan gitu. Ya itu tadi kan harusnya dia sebagai editor sudah tahu bahwa editor itu baru kerjaan di sekolah, tapi dia berani untuk melalui lomba lain seperti itu kan, itu harusnya menjadi pertimbangan sendiri ya, atau seharusnya dari awal dia sudah mulai untuk mengikuti kita menjadi editor gitu. Itu sih kita dari produsernya juga, jadi kalau sudah saya harusnya ketua yang ngatur gitu ya, kalau ada kesalahan seperti itu harusnya produser itu kayak menangani dan ngatur lah istilahnya, apakah editornya harus bagaimana gitu, itu menangani dari produsernya juga tidak ngapa-ngapain atau tidak menangani kita dan tidak melakukan apa-apa gitu. Makanya saya juga merasa kalau dekat atau akrab mungkin akrab ya gitu. Sampai saat ini juga setelah lomba ya kita masih sering bersama bareng, cuma untuk pekerjaan saya merasa masih banyak yang kurang gitu, profesionalnya mereka di kerjaannya mereka gitu. Nah tapi Mbak Naila sendiri masih punya harapan nggak biar masih ingin mengubah diri Mbak Naila biar bisa keterima di lomba yang Mbak Naila inginkan gitu? Kalau apa sih kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak ikut lagi ya. Saya udah kelas 2 ya, itu kan lomba tahunan dari pemerintah kan sama kayak OSN gitu. Mungkin bisa, cuman ya saya nggak yakin juga karena sih mau ada tim, terus kayak saya nggak tahu gak ada tim juga takutnya sama aja timnya gimana gitu, atau mungkin sama aja dinilai bahwa saya nggak punya
chemistry dengan tim yang baru sama adik kelas gitu, jadi kan sepertinya susah. Jadi mungkin saya akan cari lomba lain sih. Berarti Mbak Nena sudah mulai menerima gitu ya kalau memang nggak apa-apa. Ya. Nah, lalu tadi kan Mbak Nena sudah tahu nih harapannya tadi ingin ikut lomba FLS. Nah, lalu tapi harap apa realitanya nggak lolos. Terus juga Mbak Nela juga udah tahu nih apa namanya hal-hal yang udah Mbak Nela lakukan buat biar lolos gitu ke MLS itu tadi. Nah, lalu bisa nggak kita evaluasi nih hal-hal yang mungkin Mbak Nela sudah lakukan, tetapi jadi Mbak Nela tuh nggak lolos buat lombanya itu. Nah, kita evaluasi nih cara mungkin hal-hal yang udah Mbak Nela lakukan tadi. Tadi Mbak Nela mengatakan bahwa hal yang nggak membuat Mbak Nela lolos ikut lomba FAS tadi, yang pertama itu tadi apa chemistry ya, ukuran sosok. Nah, dari Mbak Nela sendiri mungkin bisa menurut Mbak Nela sendiri untuk mengatasi chemistry itu biar jadi plek gitu gimana? Ini saya maksudnya teman-teman tuh kan lebih sering bercanda gitu ya, dan saya tuh kadang kalau udah serius tuh kayak serius banget gitu, dan nggak bercanda itu orangnya. Mungkin kayak nyoba lebih jauh juga dan lebih banyak bercanda sama teman-teman gitu sih, biar nambah keakraban juga gitu. Baik, jadi Mbak Nela udah mulai ingin berbaur gitu ya biar chemistry-nya dapat. Nah, lalu yang kedua tadi apa namanya nanya hal yang udah Mbak Nela lakukan selain itu tadi kan udah berusaha gitu ya, udah apa namanya jadi sutradara yang baik gitu ya, membantu apa namanya editor buat ngedit, udah effort gitu menanyakan tetapi malah diabaikan. Dan baik, lalu tadi ketiga ada lagi hal yang udah Mbak lakukan biar lomba itu lolos. Udah belajar aja sih, udah berusaha mengalami gitu kan, kayak habis itu kayak gak kepake aja juga sih. Kayak buat info lagi juga nggak tahu timnya dengan siapa, lalu kalau misal ikut FLS juga ya kalau tahun depannya saya udah pasti dan fokus ya, dan ngasih kesempatan di kelas juga buat ikut. Nah, baik, lalu Mbak Nela sendiri ini kan udah kita udah evaluasi nih ya hal yang udah mungkin Mbak Nela lakukan gitu. Nah, lalu mungkin ada hal yang akan Mbak Nela lakukan ke depannya biar mungkin buat pelajaran gitu ke depannya. Kalau pelajaran mungkin saya lebih nyoba buat lebih baik dari tadi, dan tetap nyaman karena kalau saran dari keluarga dan teman, lebih milih buat ikut lomba yang individual aja gitu, biar nggak ribet lah dengan orang gitu, dengan yang lain gitu. Jadi tetap bisa mengejar aktif, bisa tetap mengejar lomba gitu. Dan akhirnya saya udah mulai nyari kayak lomba nulis gitu sih, karena saya tertarik kayak nulisan cerita fiksi kayak gitu sama jurnalis gitu. Jadi saya bakal ikut lomba gitu. Cuman kebetulan emang saya tuh ikut organisasi lagi itu kan, jadinya nggak sempet dan capek aja gitu buat ikut lomba itu. Jadi Mbak Nela sudah merasa capek gitu ya buat ikut lomba lagi, dan juga Mbak Nela juga kan nanti kedepannya mau kelas 3, saya juga apa namanya kelas tadi kan hanya event tahunan, otomatis Mbak Nela nggak bisa ngikutin, cuman karena udah kelas 3 ya fokus ke buat pembelajaran yang di itu.
dan juga Mbak Naila lebih fokus ke lomba yang individu karena nggak mau ribet gitu ya sama teman-teman, takut nggak selesai, nggak sesuai harapan Mbak Naila, seperti itu ya Mbak. Baik, jadi Mbak Naila sudah mulai apa namanya menerima. Iya. Nggak apa-apa. Iya, ya, karena udah lumayan lama kayak sini dan saya juga menyadari kalau itu tuh karena orang tua mau restuin juga gitu kalau sekolah saya juga lama jadi mungkin emang karena nggak direstuin juga dan restuin mah itu penting jadinya saya kayak lanjut ke FKS karena orang tua tuh kayak skeptis gitu kayak film tuh pasti anaknya nakal gitu padahal yang mulai ngajak film saya Tapi di lingkungannya tuh kayak gitu kan? karena kita SMA dan kalau boleh tapi nggak terlalu yang anak belum banget ya sekarang kayak anak seni banget gitu jadi ya menurut saya sih enggak ya karena kita berbagi aja film apa deh mau belajar gitu jadi nggak sepenuhnya anak seni gitu nah jadi menurut saya sih mereka belum yang senakal itu karena nggak semuanya anak seni kita emang cuma ngejar setting gitu sih gitu. Lalu Mbak Naila sendiri ini kan udah tahu ya tadi harapannya apa, terus rencana yang dilakukan apa, terus kita juga udah evaluasi. Nah itu juga Mbak Naila juga udah tahu nih apa namanya rencana buat kedepannya Mbak Naila tuh mau gimana gitu kan. Nah lalu kita evaluasi nih dari proses konseling ini tadi yang udah kita lakukan. Nah apa pemahaman Mbak Naila tentang hal yang kita bicarakan tadi? Maksudnya saya juga mau belajar buat nguatin diri gitu kayak saya mau terbiasa buat ya hal-hal itu pasti banyak akan kita temui ke depannya gitu kan cuman jujur ya capek gitu kayak capeknya itu sih yang bikin emosional terus ya kalau belajar buat belajar buat nantinya terus berusaha buat lebih berbaur sama yang lain ya lebih juga jadi buat kerjaan juga nanti Baik, sebelum melakukan proses konseling itu seperti apa dan setelah mengikuti proses sedih dan kecewa ya saya banyak orang saya kenal kenapa saya nggak pantas nggak kesini saya cuma menyadari bahwa ada banyak orang yang juga dan karena tidak disesuai itu juga jadi itu bukan takdir saya bukan jalan saya begitu jadinya lebih lega aja gitu sih Alhamdulillah ya Mbak. Nah lalu yang akan Mbak Naila lakukan ke depannya nih seperti yang tadi udah kita bicarain. ya mungkin ya itu sih saya mau bisa